Udah, Suaraku kedengaran nggak? Udah, kedengar nggak? mulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil video presentasi kami, yaitu judulnya Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, yang dipandu oleh Betty Lapeni, Cieng April Lorenza, Paulia Deanisia, dan Wike Putri Melia. Baiklah, di sini saya akan membaca materi yang pertama, pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Ketentuan umum, yaitu pentingnya BPJP merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara sehingga perlu pengaturan tata kelola. Yang selanjutnya, BPJP berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan perkembangan perekonomian nasional. Pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN dan APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya, ruang lingkup BPJP. Institusi pelaksana, kementerian, lembaga, perangkat daerah, sedangkan anggaran yang digunakan yaitu APBN atau APBD, pinjaman DN yang diterima atau hibah DN yang diterima pemerintah atau Pemda. Terakhir, pinjaman LN atau hibah LN. Selanjutnya, jenis pengadaan. Barang. Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud yaitu bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan atau dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan konstruksi. Keseluruhan sebagian kegiatannya meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Sedangkan PBJ terintegrasi. PPJ terintegrasi yaitu BPJ dapat dilakukan secara terintegrasi dengan mengemas beberapa jenis pengalaman suatu paket pekerjaan yang menurut sifatnya merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan pekerjaan terintegrasi, yaitu pekerjaan terintegrasi mencakup seluruh jenis pengadaan di antaranya. Pertama, pekerjaan basic and build. Yang kedua, pekerjaan IT solution. Yang ketiga, pekerjaan EPC. Yang keempat, pekerjaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan. Swakelola yaitu cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah, kementerian atau lembaga peran daerah lain, organisasi kemasyarakat atau kelompok masyarakat. Sedangkan penyedia yaitu cara memperoleh barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak. Baiklah, materi selanjutnya saya dilanjutkan oleh Cieng April Lorenza. Kepada Cieng kami persilahkan. Materi 2. Tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika PBJ. Tujuan penggandaan barang atau jasa yaitu mendorong penggandaan berkelanjutan, mendorong pemerataan ekonomi,
meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, meningkatkan peran serta UMKM, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri untuk kebijakan PBJ, meningkatkan kualitas perencanaan PBJ, melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, memperkuat kapasitas kelembagaan SDM dan PBJ, mengembangkan e-marketplace, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik, mendorong penggunaan B atau J dalam negeri dan SNI, memberikan kesempatan UMKM, mendorong pelaksanaan penelitian industri kreatif. Selanjutnya, prinsip penggandaan yaitu efisien, transparan, bersaing, efektif, terbuka, adil, dan akuntabel. Penggunaan etika penggandaan, tertib dan tanggung jawab, profesional, mandiri, dan menjaga rahasia, tidak saling mempengaruhi, menerima dan tanggung jawab, menghindari konflik dan of interest, mencegah pemborosan, menghindari penyalahgunaan wewenang, tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan. Materi 3, pelaku penggandaan barang dan jasa. Pengguna anggaran atau PA, pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran, kementerian negara atau lembaga atau perangkat daerah. Tugas dan wewenang atau PA, yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan, menetapkan perencanaan penggandaan, menetapkan dan mengumumkan RUP, melaksanakan konsolidasi PBJ, menetapkan penunjukan langsung untuk tender atau seleksi ulang gagal, menetapkan PKK, pejabat penggandaan, PJPHP atau PPHP, penyelenggara swakelola, tim teknis dan tim juri atau tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara atau kontes, menyatakan tender atau seleksi gagal, menetapkan pemenang pemilihan atau penyedia untuk metode pemilihan. Kuasa pengguna anggaran atau KPA pada APBN yaitu pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K atau L yang bersangkutan. Pada APBD, pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Tugas pokok KPA yaitu dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan, melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA, menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea. Kepada Dea diserahkan. Ketentuan lain KPA dapat dibantu oleh pengelola PBJ. Dalam hal itu, tidak ada personal yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK. Pejabat pembuat komitmen, pejabat yang diberikan kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau anggaran belanja daerah. Tugas PKK, menyusun perencanaan, pengadaan, menetapkan spesifik teknis atau KAK, menetapkan HPS, menetapkan besaran yang akan dibayarkan ke penyedia, mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menetapkan tim pendukung, menetapkan tim atau tenaga ahli, menetapkan surat penunjukan penyedia barang atau jasa, mengendalikan kontrak, menilai kinerja penyedia. Pejabat pengadaan atau PP, pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personal yang ditetapkan oleh PA atau KPA untuk melaksanakan atau persiapan dan pelaksanaan Pokja pemilihan. Kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia. Penyedia, pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan yang berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penyediaan adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak. Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang atau jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab penyedia, pelaksanaan kontrak, kualitas barang atau jasa, ketetapan perhitungan jumlah atau volume, ketetapan waktu penyerahan, ketetapan tempat penyerahan. Materi 4, pengadaan secara elektronik SDM, pengadaan dan kelembagaan pengawasan, pengaduan, saksi, dan pelayanan hukum. PBJ pemerintah secara elektronik. Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri dari sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem pendukung PBJ secara elektronik memanfaatkan e-marketplace. Pengertian SPSE. SPSE merupakan aplikasi PBJ secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K atau L atau Pemda di seluruh Indonesia. Ruang lingkup SPSE, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, katalog elektronik. Sumber daya manusia dan kelembagaan. Syarat untuk SDM pengadaan. 1. Memiliki kompetensi di bidang PBJ. 2. Berkedudukan di UKPBJ. Kelembagaan BPJ. Materi atau kepala lembaga atau kepala daerah membentuk UKPB atau unit kerja PBJ. Berbentuk struktural. Tugas UKPB menyelenggarakan dukungan PBJ, fungsinya pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, pembinaan SDM dan kelembagaan PBJ, pelaksanaan pendamping, konsultasi, BIMTEK, dan pelaksanaan tugas lain dari materi atau KA lembaga atau KA
Selanjutnya akan dibacakan oleh Wike Putri Meilia.
Halo? Iya, Papa cara gue nih. Karena terangah. Nah, itu udah bisa. Udah bisa. Lanjut. Udah. Baiklah. Selanjutnya pengawasan, pengaduan, sanksi, dan pelayanan hukum. Ruang lingkup pengawasan PBJ meliputi 1. Pemenuhan nilai manfaat uang VFM, 2. Kepatuhan terhadap peraturan, 3. Pencapaian TKDN, 4. Penggunaan produk dalam negeri, 5. Pencadangan paket untuk pengusaha kecil, 6. Pengadaan berkelanjutan. Pengaduan. Pengaduan disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Sanksi. Sanksi. Sanksi dalam proses PBJ pemerintah dikenakan terhadap 1. Peserta pemilihan, 2. Penyedia, 3. PA atau KPA atau pejabat pengadaan atau Pokja pemilihan atau PJPHP atau PPHP. Layanan umum bagi pelaku PBJ. Pelaku pengadaan PA atau KPA atau PPK atau PP atau Pokja pemilihan atau PJPHP atau PPHP yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ wajib diberikan oleh K atau L atau Pemda. Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Penyedia organisasi, kemasyarakatan, Poknas, penyelenggara swakelola dan agen pengadaan berbentuk badan usaha atau perorangan tidak termasuk dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan dari K atau L atau Pemda. Selanjutnya, perencanaan pengadaan. Ruang lingkup perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara pengadaan, jadwal pengadaan, anggaran pengadaan. Perencanaan pengadaan melalui swakelola. 1. Penetapan tipe swakelola. 2. Penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. 3. Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya RAB. Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP. Perencanaan pengadaan melalui penyedia. 1. Penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. 2. Penyusunan perkiraan biaya atau RAB, 3. Pemaketan pengadaan barang atau jasa, 4. Penyusunan biaya pendukung, 5. Konsolidasi pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, penyusunan dan pengumuman rencana umum pengadaan rencana umum pengadaan barang atau jasa RUP adalah daftar rencana PBJ yang akan dilaksanakan oleh K atau L atau perangkat daerah. RUP ditetapkan dan diumumkan oleh pengguna anggaran atau PA masing-masing K atau L atau perangkat daerah. RUP tersebut sedikitnya berisikan antara lain 1. Nama dan alamat pengguna anggaran, 2. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, 3. Lokasi pekerjaan, dan 4. Jumlah paket penyedia dan paket swakelola, 5. Perkiraan besaran biaya. Selanjutnya pengumuman RUP. Diumumkan di aplikasi Sirup, dapat ditambahkan melalui situs web K atau L atau Pemda, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, atau media lainnya. Penggunaan RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan atau revisi paket pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran DPA. Terima kasih.
Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.